Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu babi itu berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan. Dan banyak orang telah masuk melalui pintu dan jalan itu. Tetapi sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju ke kehidupan, dan sedikitlah orang yang menemukannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, di dalam Injil hari ini kita mendengar bagaimana Yesus memberikan sebuah prinsip yang cukup populer. Yesus berkata demikian, "Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka." Dan prinsip ini tuh seringkali disebut sebagai the golden rule, prinsip atau aturan emas. Apa yang baik yang kamu ingin orang lakukan ke kamu, lakukan itu kepada mereka. Nah, tetapi menariknya sebenarnya prinsip atau ajaran yang serupa itu sebenarnya sudah ada, sudah hadir dan sudah ditemukan sebenarnya di dalam berbagai kebudayaan dan tradisi manusia bahkan sejak zaman-zaman atau abad-abad terdahulu. Sebagai contoh, saya kasih contoh seorang filsuf Tiongkok kuno pernah mengajarkan demikian. Jangan lakukan kepada orang lain apa yang tidak ingin dilakukan kepadamu. Hampir sama kan? Terdengar hampir sama. Seorang rabi Yahudi juga pernah mengajarkan, apa yang kamu benci, apa yang kamu tidak suka, jangan lakukan itu kepada sesamamu. Hampir sama. Dan ini hanya dua contoh sebagian kecil dari sekian banyak prinsip di dalam sejarah manusia yang hampir atau terdengar hampir sama dengan golden rule yang diajarkan oleh Yesus. Dan semua prinsip ini mengajarkan kebijaksanaan yang sama. Apa itu? Jangan menyakiti orang lain. Tetapi kalau kita mendengarkan baik-baik, tampaknya hari ini Yesus itu memberikan prinsip yang serupa, tapi sebenarnya lebih dalam dan lebih susah. Yesus tidak hanya berkata jangan lakukan apa yang buruk kepada orang lain, tetapi dia berkata apa yang baik perbuatlah. Bukan hanya jangan melakukan apa yang tidak baik, tetapi apa yang baik lakukanlah. Jadi bukan hanya sekedar soal menahan diri untuk tidak melakukan kejahatan, tetapi kita dipanggil untuk mengambil inisiatif untuk melakukan apa yang baik. Dan ini dua hal yang berbeda. Kenapa? Karena kita harus akui bahwa kita bisa kok tidak melukai orang lain, tetapi alasannya sebenarnya egois. Kita tidak menyakiti orang lain karena sebenarnya kita cuek, kita nggak peduli sama orang. Kita bisa kok tidak menyakiti orang lain karena kita itu tidak peduli. Kita bisa kok tidak melukai orang lain, tapi alasannya sebenarnya karena saya tidak mau berhubungan dengan orang lain. Saya mau sendiri, saya tidak mau diganggu oleh orang lain, jadi saya menghindari orang lain. Saya nggak mau repot sama orang lain. Tetapi pahamilah bahwa Tuhan itu ingin sesuatu yang lebih. Kristus tidak puas dengan standar yang demikian. Itu sebabnya bagi Yesus, menjadi murid itu tidak cukup hanya tidak membenci. Tidak cukup hanya engkau tidak membenci. Karena apa? Karena engkau dipanggil untuk mengasihi.
Tidak cukup hanya engkau itu tidak mengabaikan orang lain. Kenapa? Karena engkau dipanggil untuk dengan aktif menolong orang lain. Tidak cukup engkau itu tidak melukai orang lain. Karena sebagai orang Kristiani engkau dipanggil untuk menyembuhkan orang lain. Tidak cukup engkau itu tidak menghakimi orang lain. Kenapa? Karena engkau dipanggil untuk mengampuni orang lain. Dan disitulah letak tantangannya yang menjadikannya lebih sulit. Sebab jauh lebih mudah untuk tidak berbuat jahat daripada secara aktif memberi diri untuk berbuat baik. Karena itulah saya rasa Yesus langsung melanjutkan sabdanya dengan berkata tentang pintu yang sempit. Karena pintu yang lebar itu adalah jalan yang mudah. Iya betul kita tidak menyakiti orang lain, tapi bisa jadi kita hidup sebenarnya tidak menyakiti orang lain karena kita hidup untuk diri sendiri, kita cuek, dan kita tidak memperdulikan orang lain. Yang penting saya tidak berhubungan dan saya tidak menyakiti orang lain. Titik. Tetapi jalan yang sempit itu adalah jalan yang dipenuhi oleh kasih. Jalan yang memanggil Anda dan saya untuk menolong orang lain, mungkin sekalipun kita tidak pernah diapresiasi, mengampuni orang lain meskipun seringkali kita disakiti, dan untuk menolong orang lain sekalipun kita tahu bahwa ada harga, ada sesuatu yang harus dibayar untuk itu semua. Maka saudara-saudariku yang terkasih di dalam perayaan Ekaristi, malam hari ini, sore hari ini, marilah kita mohon rahmat dari Tuhan, agar kita itu tidak hanya menjadi orang yang menghindari kejahatan. Supaya kita itu tidak hanya jadi orang yang tidak melukai orang lain. Supaya kita itu tidak hanya menjadi orang yang tidak merugikan orang lain. Itu baik-baik, tapi itu bare minimum buat kita. Karena itu bukan jaminan bahwa kita itu punya hati yang sungguh-sungguh dan benar-benar mengasihi. Tetapi supaya kita itu diberikan rahmat, supaya kita itu mampu menjadi murid-murid yang aktif, yang dengan sadar dan dengan kasih, itu senantiasa bukan hanya cuman lewat, tapi menaburkan kebaikan kemanapun kita pergi. Karena ingat pada akhirnya jalan menuju kehidupan itu bukanlah jalan yang dipenuhi dengan orang-orang yang tidak pernah berbuat salah. Tetapi jalan menuju kehidupan itu dipenuhi dengan mereka yang tetap dan dengan setia memilih untuk mengasihi sebagaimana Kristus telah mengasihi mereka. Dan semoga berkat Tuhan menyertai kita semua.